Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita ketemu lagi di pagi yang cukup cerah suasananya sih ya. Semoga setelah melakukan pembiasaan pagi tadi ya, kita bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya, ekonomi. Ya, sebelum memulai ini yang perlu Ibu ingatkan adalah yang pertama, situasi masih seperti saat sekarang yang kita rasakan, kita lihat ya, agak-agak sedikit mencekam ya, gurih-gurih apa namanya kalau kita jalan keluar tuh, gurih-gurih sedap ya. Jadi tetap harus jaga apa namanya, stamina kita, imun tetap dijaga ya, kondisi tubuh kita tetap dijaga, harus selalu ya, terus patuhi prokes yang berlaku. Ya, sebelum memulainya, Ibu awali dengan sama-sama kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu langsung aja ya. Ibu awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mau mengingatkan kembali pertemuan kita minggu lalu ya, yaitu kita masih membahas tentang PEDAS, yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana pada materi PEDAS ini nih, ya persamaan dasar akuntansi ini, tuntutannya kamu adalah ya dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dengan harapan satu, dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi itu apa. Ya, sebenarnya sih kalau kita ngomongin PEDAS, konsep persamaan dasar akuntansi lebih kepada ngomongin tentang harta, ya, tentang utang dan modal. Jadi bahwa harta itu sama dengan utang dikurang modal. Utang itu sama dengan harta dikurang modal, ya. Kalau modal sama dengan harta dikurang utang. Bolak-balik ngomongin konsep dasarnya adalah itu, ya. Lalu mendeskripsikan hasil analisis persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti kamu diharapkan mampu untuk menganalisis dari satu transaksi yang terjadi, ya. Ini bertambahkah kasnya atau mempengaruhi apa, ya. Terus kayak kemarin kita udah membahas itu ya. Misalnya gini, apa namanya? Untuk memulai usahanya Tuan Anton menginvestasikan uangnya sebagai modal awal, besarnya kemarin berapa ya? 40 juta contohnya gitu ya. Berarti di situ apa? Kasnya ada pemasukan 40 juta sama modalnya 40 juta. Nah, kayak gitu tuh menganalisis namanya. Lalu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, tabel-tabel ya yang kemarin kamu udah lakukan juga tabel-tabelnya ya. Dan sudah ada 1-2 orang sih ya yang belum ya. Ibu tunggu ya, masih Ibu tunggu hasilnya. Oke, lalu lanjut peta konsepnya ini ya, pengertian, manfaat, komponennya, rumus ya, persamaan dasar akuntansi sama analisisnya. Ya, tadi yang tadi Ibu kasih gambaran sedikit ya. Jadi kalau ngomongin PEDAS, kita akan ngomongin aset, liabilitas, ada ekuitas yang tadi ya, ada harta, ada utang, ada modal ya. Hasil akhirnya nanti ada bentuk laporan keuangan. Waduh, apa tuh laporan keuangan? Makhluk apa tuh? Gitu ya. Nanti kita pelajari itu ya. Ini mengingatkan bahwa persamaan dasar akuntansi katanya perhitungan yang bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi intinya kalau ngomongin PEDAS, ngomongin sisi kiri dan kanan, debit dan kredit ya. Si Luca Pacioli kan ngomong seperti itu, debera, credera ya. Nah, kedua sisi tersebut harus terjadi balance ya, harus balance. Jadi kalau belum balance berarti belum disebut apa namanya, hasil laporan keuangannya itu valid ya. Lalu ngomongin manfaat ya sebagai sumber pencatatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan itu sendiri ya, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan ya. Lalu yang ketiga sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Ini nanti pada saat ketahuannya pada saat membuat laporan keuangan ya. Oke, dimulai dari 3 hal tuh, ada laporan rugi laba ya, perubahan modal, dan terakhir neraca ya.
Oke, lanjut kita ngomongin tentang komponen yang tadi ya, Ibu udah sebutin, ini ada aset. Aset itu apa sih gitu ya. Aset itu biasa disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan tujuan atau visi misi dari perusahaan itu sendiri ya. Lalu yang kedua ada liabilitas ya, atau yang biasa disebut dengan utang ya. Utang atau kewajiban, namanya utang, berarti kewajiban yang memang harus dibayar, yaitu salah satu komponen kedua dari persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke pemahaman selanjutnya, ini dia yang tadi udah Ibu ungkapin ya. Kalau ngomongin pedas atau persamaan dasar akuntansi, berarti kita ngomongin tentang harta sama dengan utang dikurang modal. Utang sama dengan harta dikurang modal ya. Aset sama dengan equity. Aset sama dengan liabilities dan equity ya. Nah, ini komponen-komponen yang bisa memberikan penambahan kekayaan ya atau aset ya, dan ini kurang biasanya biaya-biaya ya, expenses ya. Terus selanjutnya ya ini yang kemarin ya. Nah, kita ini ngomongin sekarang analisisnya. Jadi bagaimana caranya kamu menganalisis suatu transaksi ya, menuangkan satu kejadian, satu transaksi ke dalam tabel ya. Dianalisis dulu ya, sebelum masuk ke tabel dianalisis ya. Analisis yang kita lakukan ini dia. Ini ada beberapa contoh deh kayaknya ya. Mana beberapa contoh aja sih ya. Oke, coba kita lihat. Nah, misalnya ini dia. Ya, analisis persamaan dasar akuntansi ya. Nama perusahaannya ceritanya nih, Tuan Dede mendirikan usaha bengkel motor. Ia memberi nama bengkelnya PHP ya. Kejadian transaksinya seperti ini. Yang pertama ya, atau A nyebutnya deh ya. Tuan Dede menginvestasikan 10 juta sebagai modal awal usaha. Kalau dianalisis berarti kasnya ada masuk 10 juta, lalu modalnya masuk 10 juta. Ya, kemarin Ibu bilang bahwa biasanya untuk mempermudah perhitungan di dalam melihat ataupun membacanya, biasanya kita tulisnya itu enggak jutaan tapi misalnya dalam ribuan. Jadi kita nyebut 10.000 aja tuh artinya 10 juta gitu ya. Nah, karena ini modal awal, kita kasih keterangannya di keterangan modal awal. Kenapa sih harus ditulis ini, Bu? Untuk memudahkan pada saat nanti kita memindahkan ke laporan rugi laba. Ya, mana yang termasuk pendapatan, mana yang termasuk beban. Nah, itu dari situ. Ya, oke. Transaksi yang kedua selanjutnya atau yang B, dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000 ya, dibayar tunai. Karena dibayar tunai berarti analisisnya adalah apa? Kasnya berkurang. Nah, ini dia. Kasnya berkurang 1.600.000 ya. Pada apa? Pada perlengkapan, karena dipergunakan untuk membeli perlengkapan. Ya. Jadi hartanya, modalnya ini enggak berpengaruh. Ya, kita jumlah ke bawah, perlengkapannya masih tetap, modalnya masih tetap, ya. Transaksi yang ketiga, dibeli peralatan senilai 7.800.000. Belinya 7.800.000, dibayar tunai 5.800.000. Sisanya besok katanya. Berarti apa? Kalau dianalisis berarti nih, kasnya bertambah. Kok nambah, bukan beli? Iya, kan tunai bukan kredit. Nih dia. Dibayar tunai. Masuk deh ke kas sebesar 5.800.000, kan harusnya 7.800.000 dong, ya kan? Tapi ya kan, bertambah lagi, salah, maaf, berkurang 5.800.000 ya, karena digunakan untuk membeli. Bu, kok 5.800.000 harusnya berkurang 7.800.000? Oh enggak, ya, 7.800.000 ini harga barangnya. Tapi uang yang dikeluarkan kan dicicil. Yang pertama 5.800.000,
Yang keduanya 2 juta. Sisanya selisih dari 7.800.000 dikurang 5.800.000. Untuk beli apa sih 7.800.000 itu? Buat beli peralatan. Ya. Jadi kalau dijumlah sisi kanan, sisi kiri sama kanannya sama. Ya. Nah, ini dia nih, 7.800.000 dikurang 5.800.000 dapatnya 2.000. Nah, kanannya ya kemarin kita ngomong tuh, aktiva, pasiva, kiri, kanan, debit, kredit, kayak gitu ya. Oke, dijumlah lagi ya, dapat 12 juta. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya D. Dibeli perlengkapan toko 800.000 dibayar minggu depan. Ya. Berarti apa? Ada yang bertambah ya. Yaitu apa perlengkapannya? Besarnya 800. Ya. Tapi dia punya utang. Kok nggak berkurang, Bu? Ya kan karena udah masuknya ke utang, udah tercatat utang. Jadi nggak ada kurung buka, kurung tutup lagi gitu ya. Oke, 12.800.000 dijumlah. Ini 12.800.000 total dari ini nih. 26, 24, 7.800.000. Ya. Itu dia. Kalau kemarin kan Ibu mintanya ke bawah, kas berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa. Kalau ini total, biar kelihatan balance-nya, ya, keseimbangannya kelihatan. Oke, lanjut transaksi berikutnya E. Diterima hasil usaha hari ini besarnya katanya 2 juta. Ya. Diterima hasil usaha, analisisnya berarti apa? Kasnya kan diterima jadi bertambah. Bertambah 2 juta. Pada apa? Masuk ke modal. Kasih keterangannya yaitu pendapatan karena diterima hasil usaha. Kalau usahanya bengkel berarti pendapatan jasa kita sebutnya. Ya, total semuanya 14.800.000, 14.800.000 balance. Ya, transaksi berikutnya F, dibayar gaji karyawan untuk bulan ini besarnya 900.000. Dibayar berarti ada yang berkurang hartanya, yaitu apa? Kasnya sebesar 900 buat bayar gaji karyawan. Nih, modalnya juga berkurang. Kasih keterangan biaya gaji, ya, itu dia. Di total 13.900.000, 13.900.000. Nah, ini kurang lebihnya transaksinya ya. Masih ada nggak sih ya? Oh, masih. Ada G, F, G, ya. Ini dibayar sewa gedung senilai 1 juta, dibayar tunai 600.000, sisanya bulan depan. Berarti apa nih analisisnya? Kasnya berkurang. 6 juta, bukan 6 juta, 600. Bukan dibayar tunai, ya kan? Iya, dibayar tunai 600 kok berkurang. Kenapa? Pembayaran sewanya kan harusnya 1 juta. Karena dia nggak bayar 1 juta, dia di sini nyebutin dibayar tunainya cuma 600, sisanya besok. Nah, utangnya segini nih. 1.000. Kok 1.000? 1 juta. Ya. Utangnya modal untuk ini 1 juta, utangnya 400. Kan balance. Namanya biaya sewa. Ya, di total jumlah ke bawah. Transaksi terakhir yaitu H, dibayar atas transaksi D. Transaksi D itu tadi transaksi apa D? Kita lihat D. Nah, ini dia. Perlengkapan toko baru bayar 800. Sisanya kan minggu depan. Ya, dibeli perlengkapan toko 800 katanya. Dibayarnya minggu depan. Jadi pada saat transaksi ini belum terjadi. Nah, kita lihat di sini baru dibukukan. Ya. Jadi dibayar atas transaksi D. Pembayaran utang, utangnya dia bayar, jadi kasnya berkurang 800. Ya, utangnya juga. Ya, total 12.500.000, 12.500.000. Oke. Itu transaksinya, ya. Kalau dilihat hasil akhirnya setelah kita analisis tadi itu A sampai H, ya, akan muncul hasil akhir dari persamaan akuntansi atau PEDAS tadi adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ini awal yang kemarin kita udah latihan tuh, ya. Perusahaan apa kemarin kita latihan ya. Ini dia,
ya. Oke. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, monggo nanti silakan tanya di WA juga boleh. Nanti Ibu coba jawab atau di GC ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua nih, pertemuan kedua. Ibu tadi cuma mengulas doang, cuman mengulas banyak ya. Karena kita kesulitan untuk ketemu ya. Jadi ya udah, mau nggak mau Ibu ulang lagi dah. Mudah-mudahan sih bisa membantu kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya. Pertemuan kedua pedas ya, masih sama ya. Ini kalau yang ini menerapkan laporan keuangan berdasarkan pesanan akuntansi. Kamu nanti diminta untuk membuat laporan keuangan ya. Kayak gimana Bu laporan keuangan? Nah, kalau ngomongin laporan keuangan ya, ada 3 tahapan yang harus kamu buat ya sebelum jadi laporan keuangan ya. Jadi dasarnya adalah dari persamaan dasar akuntansi, kita baru dari persamaan dasar transaksi ya, maksudnya dari transaksi persamaan dasar akuntansi baru kita bisa menuangkan ke dalam tabel beberapa laporan ya. Jadi kalau ngomongin laporan keuangan itu pasti terdiri dari 3 hal. Ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, dan laporan neraca, ya keuangan neraca. Nah ini dia. Laporan keuangan laba rugi itu apa sih? Jadi disusun untuk pendapatan dan beban. Makanya kenapa tuh di sebelah kanannya ada keterangan pendapatan jasa, beban gaji, apa segala macam. Nah itu dia untuk memudahkan dalam hal memplot ambil untuk dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Oh ini yang masuk pendapatan, oh ini yang masuk beban. Jadi bisa kelihatan ya. Lalu laporan keuangan perubahan modal itu apa sih? Ini dia. Laporan perubahan modal sanggup disusun dengan mengutip saldo yang mempengaruhi perubahan modal perusahaan. Ya, jadi yang mempengaruhi aja. Salah satunya biasanya yang mempengaruhi itu ada PRIV. PRIV itu pengambilan uang pribadi. Ya, jadi si Anton punya perusahaan, dia ambil uang pribadi. Ya, ambil uang perusahaan ya buat kepentingan pribadi, namanya PRIV. Jadi nanti di dalam laporan perubahan modalnya PRIV itu masuk tuh hitungan. Ya, kalau yang masuk hitungan dalam laba rugi kan cuman pendapatan sama beban. Kalau di laporan keuangan perubahan modal, PRIV ini nanti akan masuk ya, ditambah nanti item-item atau akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi. Yang ketiga, kok hilang? Oke, ini. Yang ketiga, laporan keuangan neraca ya, disusun dengan mengutip saldo total dari masing-masing akun. Letak saldo total ada pada baris terakhir pada setiap akun. Jadi nanti akan ada tabelnya. Ya, akan ada rumusan penulisannya ya. Tenang aja. Ini teorinya dulu yang Ibu coba paparin ke kamu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Bentuk laporan keuangan perubahan modal. Ya, sebenarnya sih kalau bentuk perubahan modal ada macam-macam ya. Kalau laba rugi aja ada yang bentuknya langsung single step, ada yang bentuknya bertahap, multiple step segala macam ya. Cuman Ibu di sini coba tampilin langsung aja ya, yang biasa umum dipakai dan biasa muncul di dalam beberapa soal ya. Nah, jadi ini bentuk laporan keuangan atau perubahan modal. Kalau tadi kelewatan nih ya. Oke, yang ini dulu. Bentuk laporan keuangan laba rugi. Nah, bentuknya nih seperti ini. Ini udah rumus nih. Ya, jadi selalu ada judulnya. Ya. Lalu yang masuk ke dalam laporan keuangan laba rugi itu adalah pendapatan sama beban aja. Ya, pendapatan dan beban yang tadi disebutkan di sini. Nih, laporan keuangan itu ya disusun mengutip semua pendapatan dan beban yang ada dalam daftar persamaan dasar akuntansi. Ya. Di sini nih, yang di sini. Ibu ini sedikit. Nah, di sini kan ada ini nih, ada modal, ada pendapatan, ya kan, beban gaji. Nah, ini dia. Ini yang dimasukin ke dalam laporan rugi laba, ya. Oke, kita lanjut.
masih rugi laba dulu, ya. Jadi ini pendapatan terdiri dari pendapatan usaha, ya, pendapatan usaha apa, bengkel atau segala macam, atau ada pendapatan jasa lain apa, dimasukin ke sini. Kolomnya selalu begini, ya. Ya, kolom ini nanti hanya menjumlah saja, ya. Oke, kita lanjut ke laporan yang kedua. Laporan keuangan atau laporan keuangan perubahan modal, ya. Ini dia. Ya, laporan perubahan modal disusun mengutip saldo yang mempengaruhi perubahan modal yang tadi, ya, yang contohnya kayak private tadi. Bentuknya seperti ini juga. Modal awal per 1 Januari, ya, laba ruginya berapa, kalau ada prive-nya berapa. Ya, nah ini yang muncul yang kita sebut nilai akhir, inilah yang nanti kita sebut sebagai laporan perubahan keuangan. Laporan perubahan modal, sorry. Oke, lanjut yang ketiga, bentuk laporan neraca keuangannya kayak begini. Aktiva, pasiva. Ya. Debit, kredit, kiri, kanan, kayak gitu. Nah, ini tinggal ngejumlahin. Kasnya ada berapa, piutang. Ngelihat lagi nih ini di mana? Di persamaan dasar akuntansinya. Tinggal masukin. Nah, yang termasuk aktiva apa aja, terus jumlah ke bawah. Yang termasuk pasiva apa aja. Ya kan, kalau di persamaan dasar akuntansi kan kelihatan tuh. Aktivanya apa aja dimasukin. Ada kas, perlengkapan, piutang, segala macam. Kalau di pasiva ada dua kan, ada utang sama modal. Utang sendiri, modal nanti sendiri. Ya, nah nanti sisi kanan sama kiri ini pasiva, aktiva sama pasiva ini harus sama, balance, ya. Ini yang kita sebut dengan laporan keuangan atau neraca, orang nyebutnya begitu, ya. Nah, contoh soal misalnya diminta untuk buat laporan keuangan. Nah, ini mengutip yang tadi, ya, persamaan dasar akuntansi tadi, terus diminta coba dibuat laporan keuangannya gitu ya. Buat laporan keuangan berdasarkan tabel persamaan akuntansi, ya. Kamu nggak usah khawatir kalau nanti di dalam soal biasanya kalau esai iya ya mungkin bentuknya seperti ini. Tapi kan nanti bentuknya biasanya multiple choice. Nah, jangan ini ya, jangan nganggapnya susah atau enggak sedramatis kayak gini tampilannya, ya. Tampilannya bentuknya bentuk transaksi aja, terus kamu suruh menganalisis, ya. Nah, ini makanya dicoba disederhanakan. Nah, oke, kita lihat. Ini dia. Bengkel PHP, ya, laporan laba rugi per 31 Desember. Nah, tadi yang masuk pendapatan apa aja? Kan cuma satu. Nih, pendapatan usaha nih. Masuk dia. Karena emang cuma satu pendapatannya. Bebannya apa aja? Nih. Beban gaji sama beban sewa. Ya udah dimasukin. Beban gaji, beban sewa. Ya kan? Jumlahnya 100. Laba usahanya. Jadi ketahuan laba usahanya. Ya. Ini kan minus. Dikurang, ya. Jadi dapatnya, ya, gitu ya, laba usahanya. Oke, kita lanjut ke ini. Apa nih? Laporan perubahan modalnya. Ada labanya, ya. Ada prive-nya. Ada prive-nya nggak di sini? Di sini nggak ada prive. Ya. Adanya labanya kan dari laporan rugi laba. Ya. Nih. Ya kan, modal per ini 10 juta. Perubahan modalnya jadinya 1 juta. 1 juta per 100 nih, ya. Jadi 10 juta 100 di jumlah. Ya. Kalau ini nggak ngejumlah kanan kiri, udah jumlah aja modal per 31 Desember 20 jadinya berapa? 10 juta 100, ya. Ini kan perubahan modal yang terjadi, ya, 100. Lanjutnya ini dia. Aktiva pasivanya, tinggal mindahin tadi. Kas berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa, kan di sini nih. Nih kolom ini nih. Nah, kolom ini. Nih kolom aktiva kan ini. Ini kolom pasivanya, ya. Tuh, tinggal
dituangkan. Lebih simpelnya jadi seperti ini tampilannya, ya. Oke, jadi kurang lebihnya ini materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai persamaan dasar akuntansi yang kedua atau penulisan laporan keuangannya, ya. Nah, ini ada soal. Nah, dari soal ini, ya, dari soal ini kamu diminta membuat laporan keuangannya, ya. Coba nanti dicoba-coba dulu, ya. Salah nggak apa-apa, ya. Oke, Ibu membuka pertanyaan di GC, silakan nanti bertanya di GC, ya. Untuk tugas ini nanti kita bicarain lagi di Google Class, ya. Oke, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Tetap semangat, jangan patah semangat. Tetap semangat, jangan patah semangat. Iya, Bu, katanya, ya. Dengan keadaan yang seperti sekarang, ya. Kamu udah kelas 12, ya. Jadi harus fokus sama tujuan kamu, ya. Oke, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Mari kita sama-sama kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan, Ibu mohon dimaafkan, ya. Pasti emang manusia pasti ada salah, ya. Lalu Ibu akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi yang selanjutnya, ya, yaitu tentang siklus akuntansi biaya. Oke, Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih. Oke ya, jangan lupa